Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan dengan beberapa hadis berkaitan dengan bahaya perbuatan zalim. Di mana perbuatan zalim itu adalah menggunakan sesuatu yang dia tidak ada haknya, yaitu pada sesuatu yang dia tidak punya hak untuk menggunakannya. Definisi yang diberikan sangat singkat adalah tasarrufu fi haqqil ghair, menggunakan sesuatu pada hak orang lain dan ia tidak punya kapasitas, punya hak untuk melakukan itu. Ini milik orang lain. Tapi tanah yang ia tidak punya hak untuk menggunakan. Tanah siapa saja. Boleh tanah tetangga, boleh tanah saudara, boleh tanah kafir, boleh tanah negara, boleh tanah milik umum, boleh tanah kemasalahan bersama. Yang penting tanah itu kita zalim. Makna zalim apa? Siapa yang mengambil secara zalim. Zalim tadi tasarrufu fi haqqi ghairi bila haqqin, menggunakan, memanfaatkan, menjalankan pada milik orang lain yang ia tidak punya hak di situ. Hak orang lain dia menggunakannya. Menggunakan untuk menjual, menggunakan untuk menguasai, menggunakan untuk menanam, menggunakan apa saja. Terutama baik untuk memiliki maupun untuk memanfaatkan sama. Kecuali nak izin daripada yang punya. Kita manfaatkan. Ada izin enggak? Kalau enggak ada izin, sama menzalimi. Yang penting itu bukan milik kita. Milik kita, kita sudah berikan kepada orang lain, sama juga. Sudah bukan lagi milik kita. Jangan ungkit-ungkit lagi. Misalnya begini. Ya, misalnya begini. Di depan rumah kita ada lorong. Lorong itu pemberian kita. Agar bisa masuk mobil, agar bisa masuk kereta, agar bisa tetangga kita yang ke depan itu punya jalan masuk. Tanah milik kita berikan untuk lorong. Itu jangan ungkit-ungkit lagi bahwa itu tanah saya. Harus tahu dirilah. Kalau aku tidak berikan dulu, kamu mau dengan kapal terbang pulang. Tak boleh diungkit lagi. Itu sudah lepas milik. Karena tanah itu sudah kita berikan untuk lorong. Lorong sudah milik umum. Manfaat bersama. Mentang-mentang lorong milik kita berikan. Bukan lorong pribadi. Maka seenaknya parkir aja mobil di tengah jalan. Kan lorong aku ini. Orang ke rumah mengambil pajak. Apakah itu menzalimi? Iya, mengganggu. Menggunakan hak orang lain. Menggunakan milik orang lain yang ia tidak punya hak untuk memilikinya. Di situ yang punya hak apa? Manfaatkan. Bukan sampai membuat pagar. Tak lorong, dia ada buka lorong, dia buka pagar. Karena bunyi becung ada tangga dia, lauk jono. Ngai tepa sorak ya to raja ini ataupun ya ngai turi juga zalim. Kalau di dalam hadis yang pernah kita baca setahun yang lalu, saya ingat satu hadis lagi yang sama dengan ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Alwi bahwa ada tanah tanggul. Tanah tanggul itu untuk menahan air dari sungai supaya jangan limpah kemari. Menggunakan tanggul itu, andai kata dia itu adalah bukan untuk tempat yang digunakan itu, dan itu adalah mengurangi nilai tanggul, zalim juga. Tanggul untuk apa? Tanggul ini untuk menahan air. Hingga perlu ada kekuatan dia, ada rumput-rumput. Tak boleh. Dia itu gundul. Kalau gundul, datang air bah, cepat untuk dibongkar. Budak tanya, tak cek, tak cangkui mendung.
Dia tak cangkul, tak pula dia katanya bau ubi kerokinan, tak kering-kering. Itu tidak boleh digunakan. Karena menilai, membahayakan bagi fungsi dari tanggul itu. Bahaya fungsi. Trotoar itu adalah, tapi tujuan pemerintah membangun trotoar untuk apa? Untuk penjalan kaki. Agar jangan pergi atas jalan, kena Honda, membahayakan, tersenggol mobil, buat trotoar. Ini tempat berjalan kakinya orang-orang yang tidak berjalan pakai transport. Kemudian ada trotoarnya, tak pegak dia. Mengganggu trotoar, mengganggu. Tapi apakah pemerintah izin? Kalau izin kepada yang membangun pengambil kebijakan, yang salah siapa? Apa yang membuat kios atau trotoar atau yang memberi izin? Kalau memang dibangun trotoar tempat jualan, mengapa model begitu tempat jualan? Jangan pinggir jalan, bukan tempat jualan. Memang trotoar dibangun. Tak ada saya pikir itu. Dibangun trotoar sebagai tempat jualan. Tak ada. Trotoar untuk keamanan jalan kaki. Makanya, ya memberi izin yang demikian juga itu. Kalau tidak diberi izin, perbuatan kita ini termasuk dalam kategori zalim. Punya kategori zalim, wala syafi' wala muti' wala nasir. Huruf akhiran syafaat anatobi yang membela katanya mudirodan, huruf akhiran wala nasir, dan juga tidak ada yang membela dan membantu kita semuanya. Oleh karena demikian, ini berat. Perlu untuk betul-betul kita bagaimana cara mengikuti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.